Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Iqbal, yang biasa dikenal dengan Iqbal Sarung. Karena kalau kemana-mana biasanya memang selalu pakai sarung daripada pakai celana maupun celana pendek. Karena sarung itu sangat nyaman digunakan. Selain juga kalau istilahnya kata orang Jawa itu isis atau kayak udara mudah masuk kayak gitu. Senang sekali saya pada kesempatan kali ini bisa bertemu dengan teman-teman penonton YouTube, penonton setia YouTube yang mungkin tertarik dengan dunia teknologi, baik yang baru tertarik ataupun yang sudah lama tertarik. Pada kesempatan kali ini saya Iqbal Sarung akan sedikit berbagi mengenai pengetahuan yang saya miliki terkait dengan dunia industri. Dalam hal ini saya akan sedikit berbagi mengenai PNID dan DCS serta mass balance. Ya, kenapa ada 3? Karena kata Rasulullah SAW 3 itu sunnah. Kalau nggak bisa 3 ya 1. Karena kalau 1 terlalu dikit maka saya perbanyak jadi 3 biar tetap ngikutin sunnah ya. Oh iya, sebelumnya mungkin biar teman-teman penonton nggak sepaneng, ini dibawa santai saja karena kita cuman sharing-sharing dan berbagi aja. Jadi nggak ada yang harus memberikan effort lebih. Kita ya kalau ingin memiliki effort lebih, teman-teman harus mencari sesuatu yang lebih dengan rasa ingin tahu yang besar seperti itu. Oke, kita mulai dari yang pertama, PNID. Seperti namanya, PNID. P-nya itu piping, I-nya itu instrumen, D-nya itu diagram. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya PNID itu gambaran layout sederhana dari pabrik, di mana di dalamnya ada pipa karena piping, instrumentasi juga ada ditampilkan dengan detail di situ, sehingga pembacanya nanti akan lebih mudah mengenali. Jadi untuk PNID kita ambil contoh gambar dari Google seperti yang terlihat di gambar ini. Kita zoom aja ya biar lebih jelas. Nah, di situ kita bisa baca ada berbagai macam alat proses, terus instrumentasi, pipa dan aliran. Seperti ini juga mirip PFD. Nah, tapi bedanya untuk sebagai pengetahuan, PFD itu proses flow diagram, di mana itu jauh lebih sederhana lagi daripada PNID karena PNID ini lebih detail. Yang saya ambil pertama ini contohnya sepertinya PFD, tapi nggak masalah. Kalau PNID itu ada legendnya seperti yang di gambar ini, cuman kurang jelas. Jadi saya akan menjelaskan yang di PFD dulu mungkin biar membuka wawasan teman-teman. Kita mulai saja dari gambar yang pertama. Di situ kita lihat ada feed tank ya. Kita kalau melihat PFD atau PNID, kita harus memberikan perhatian lebih pada arah panah atau tanda anak panah, karena itu menunjukkan aliran prosesnya dari mana ke mana. Nah, kalau kita lihat dari yang gambar ini sebagai gambaran ya, ada feed tank, terus ada F105, biasanya kode F ini furnace, dan ada C itu di situ bisa banyak sekali artinya C ini, tapi setahu saya bisa jadi itu kayak contacting reaktor sih, jadi tempat untuk kontak. Nah, di sini kita bisa pay attention atau memberikan perhatian lebih pada
instrumen yang digunakan, karena di situ ada berbagai macam ya, contohnya seperti FC itu flow control. Jadi untuk mempermudah ingatan kita bisa mengingat bahwasanya C itu untuk kontrol, kemudian I itu untuk indikator. Biasanya yang sering dipakai itu dua ini, tapi kadang juga ada yang pakai T atau biasanya transmitter. Ya ketiganya ini satu kesatuan sih dalam satu rangkaian. Jadi dimana kontrol itu nanti fungsinya untuk mengendalikan parameter-parameter seperti suhu, tekanan dan lain-lain. Kalau indikator itu cuma untuk menunjukkan atau mendisplay. Kalau untuk transmitter itu ya untuk bisa mengukur seperti apa keadaan di sana, seberapa besar suhu atau tekanannya, seperti itu. Lalu kita lihat di sini, kita lihat belajar membaca arah dulu biar lebih mudah. Dari feed tank, alirannya menuju ke furnace. Di sini kita lihat ada valve. Valve-nya itu 3 arah. Jadi ada yang valve model 2 arah, ada yang 3, bermacam-macam. Tapi di sini yang dipakai kebetulan pakai yang 2 arah. Jadi valve itu apa sih fungsinya? Banyak sekali jenis valve yang perlu teman-teman tahu. Ada globe valve, ada gate valve juga, dan masing-masing punya kegunaannya sendiri-sendiri di industri. Nah, kita bahas ke valve-nya. Jadi intinya valve itu fungsinya tergantung dari berbagai macam jenis. Ada yang fungsinya untuk mengatur flow atau laju aliran, ada yang fungsinya juga hanya untuk buka tutup atau lain-lain, tergantung dari jenisnya. Kemudian kita lanjut lagi dari feed tank masuk ke valve tadi, diatur, lalu masuk ke furnace itu dengan bantuan alat pompa. Kemudian masuk ke C 106. Di C ini terjadi kontak dan berbagai macam arus masuk di sana. Kita bisa lihat feed atau inletnya itu dari feed tank tadi. Ada yang recycle dari D108. D ini biasanya bisa banyak juga, artinya ada yang saya pernah tahu itu kayak alat pengendap gitu, dia jadi dekanter, sebutannya itu dekanter. Jadi ya sistem pemisahan dengan asas atau mekanisme kerja berdasarkan perbedaan densitas atau berat. Lalu ya dari setelah C ini kita lihat dan fokus pada alat yang C ini, apa saja yang masuk dan apa saja yang keluar. Itu kita harus pay attention banget, berapa jumlah arus yang masuk dan berapa yang keluar. Di sini kita lihat yang masuk di situ ada dari feed tank, kemudian dari D, kemudian dari recycle dia sendiri atau recycle dari C sendiri di bawah sini. Untuk yang keluarannya sendiri di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5, 6. Jadi 6 arus keluar itu dari C sendiri dan berbagai macam arahnya. Kita bisa lihat yang atas ini biasanya hasil atas itu biasanya berupa gas karena memiliki densitas yang lebih ringan atau uap. Biasanya kita kalau di industri nyebutnya kadang vapor, kadang kalau itu memang air kita sebut steam. Tapi kalau zatnya bukan air maka kita sebut sebagai fase vapor saja, lebih mudah. Kemudian itu masuk ke dekanter tadi dan di recycle. Jadi sepertinya ini juga pemahaman saya juga distilasi juga seperti ini, tapi nggak pakai
dekanter. Jadi saya masih bertanya-tanya alat C ini apa, karena saya cuma ngambil contoh di Google. Tapi yang penting kita tahu aja cara bacaannya itu gimana. Jadi urut-urutannya, masuknya apa, keluarnya apa, kita harus benar-benar paham dan kuasain. Terus yang nggak kalah penting dari proses ini semua, kita harus tahu hasil akhir dari produk ini itu berhenti di mana. Jadi kita bisa tahu keseluruhan proses ini mulainya dari mana dan berakhir di mana. Kalau di sini kita bisa lihat dari C tadi diproses berbagai macam. Di sini ada alat seperti ada agitatornya, seperti mixer sih. Kemudian ada juga aliran yang keluar ke tangki yang ini, dan entah itu akan menjadi apa di sini karena saya nggak tahu judul dari PFD yang saya ambil ini apa, tapi yang jelas kita bisa bacanya, itu yang penting. Di sini kita juga harus tahu alat-alat suportif seperti pompa, valve, instrumentation. Di sini juga ada heat exchanger, kita bisa lihat di situ. Di mana heat exchanger ini fungsinya itu untuk menukar panas. Jadi aliran yang ingin dipanaskan atau didinginkan itu nanti akan dialirkan dengan fluida dingin atau panas, baik itu berasal dari arus dari produk ataupun kita mengambil fluida dari luar, contohnya misal air. Jika kita ingin mendinginkan suatu fluida panas, kita pakai air, atau bisa juga dikontakkan dengan arus produksi yang lain, di mana suhunya lebih dingin, di mana arus yang dingin tadi ini juga pengen dipanasin, jadi sama-sama saling melengkapi. Malah justru bagus karena kita lebih efisien dalam menggunakan energi dan nggak pakai air atau nggak perlu pakai bahan tambahan untuk menukar panas tadi. Pompa kita tahu sendiri fungsinya yaitu untuk memindahkan atau lifting cairan dari satu tempat ke satu tempat. Pompa ini juga bisa dari tempat yang tinggi ke rendah, rendah ke tinggi juga bisa, tergantung dia dayanya berapa dan kekuatannya berapa, serta jenis cairannya apa. Dan yang terpenting jenis pompanya sih, karena setiap pompa itu kan memiliki spesifikasi yang berbeda-beda, tergantung dari penggunaan, tergantung dari alat, tergantung dari bahan yang digunakan juga kayak gimana sifatnya, itu beda-beda pompanya. Dan tenaganya juga beda-beda, karena untuk memindahkan itu juga nggak semudah itu. Jika cairannya viskositas atau kekentalannya tinggi, itu maka akan membutuhkan daya yang lebih besar daripada yang viskositas rendah atau yang lebih cair. Ya, ini mungkin sekilas dari PFD. Kita lanjut ke yang PNID biar lebih jelas. Sayang sekali gambar yang kita dapatkan ini kurang jelas ya tulisannya, tapi sama sih intinya. Di situ lebih kelihatan aja koordinasi antara instrumentasinya juga sangat lebih jelas. Terus pipanya juga jelas. Di sini juga yang terpenting ada legendnya. Nah, legendnya ini ngasih tahu bahwasanya pipa yang ini itu jenis apa, atau tangki yang kodenya CD tadi itu di sini dikasih tahu. Jadi lebih informatif ke pembacanya. Untuk PNID adalah tingkatan yang lebih detail daripada BFD. Sebelum nanti masuk ke detail engineering, biasanya detail engineering ini dipakai ketika kita sudah fix atau sudah pasti desainnya bahwasanya seperti itu, maka kita nanti akan beranjak ke yang namanya proses detail engineering, di mana itu sudah kelihatan seperti gambar tangkinya, itu dimensinya semua ada seperti itu. Di sini kita ambil contoh di alat V104.
Itu inputnya ada yang dari atas, bawah, kondenser itu juga ada. Di sini kita bisa lihat, tapi kurang jelas, sangat disayangkan. Yang penting teman-teman tahu cara kerjanya sama. Kita harus memperhatikan panah dari mana dan menuju kemana, itu yang sangat penting. Dari materi BFD, BID, PNID, dan DCS nantinya ini yang penting bisa baca arah dan ngerti. Untuk mass balance nanti kita mungkin bahas di setelah PNID ini. Ya, seperti ini gambaran PNID. Jadi lebih detail dan sedikit lebih rumit daripada BFD tadi, karena instrumentasi dan pipingnya juga lengkap. Ya, kita lanjut ke DCS. DCS itu apa sih sebetulnya? DCS itu Distribute Control System. Ya, dari bahasa Inggrisnya kita bisa tahu bahwasanya itu adalah suatu sistem kontrol yang tersebar di alat-alat produksi, sehingga kita bisa memonitor alat-alat produksi tersebut kayak gimana, variabel prosesnya kayak gimana. Jadi ketika nanti misalkan ada penyimpangan, kita bisa langsung tahu dari situ. Harusnya targetnya misal 3, ternyata penyimpangannya sebesar 1, yaitu 2. Berarti kita tahu harus menaikkan parameter apa biar bisa menjadi 3. Contohnya suhunya 50 targetnya, sedangkan yang terbaca adalah 45, berarti kan kurang 5 derajat Celcius, sehingga kita perlu untuk menaikkan suhu tersebut. Jadi kita bisa mengeset ini di tampilan DCS ini. Kita akan belajar di DCS ini biar lebih jelas, kelihatan banget soalnya. Untuk yang ini di pabrik kertas, pakainya di Brooks System, berbagai macam. Ya, di sini kita bisa baca bahwasanya arus masuk pertama kali itu dari Brooks Screening Feed Chest, di mana feednya adalah Brooks thickener. Dari Brooks thickener itu ada feednya masuk ke situ. Terus ada juga hasil dari Brooks secondary screen. Terus ada juga yang dari Brooks primary screen. Jadi kayak dimasukin lagi atau di recycle lah bahasa pabriknya yang lebih terkenal. Di sini kita bisa lihat bahwasanya di situ banyak sekali parameter seperti A26%. Ini bisa kita lihat A26% di sini biar lebih jelas. A26% itu apa sih? Kok tempatnya ada di valve? Jadi kalau di valve itu berarti bisa kita ketahui bahwasanya dengan metode auto itu nanti valve-nya itu terbuka sebesar 26% dengan tekanan sebesar 2,94 bar. Gitu cara bacanya. Nah, di tangki ini juga ada 80%. Apa tuh 80%? Dan juga ada bar merahnya ini penunjuk apa sih? Bar merahnya ini penunjuk ketinggian, di mana itu juga ditunjukkan oleh angka berupa persentase levelnya. Setinggi apa sih di dalam tangki ini? Oh, ternyata 80%. Jadi untuk membaca ini kita harus mengenali dulu apa-apa aja yang ada di dalam DCS ini. Terus biar nggak bingung juga, kita harus tahu misalnya angka itu menunjukkan parameter apa, seperti itu. Nah, di sini juga ada pompa A, berarti A itu automatic. Untuk jenis pompanya sendiri juga bisa menggunakan pompa sentrifugal. Arah pompanya juga bisa kelihatan ini arahnya ke kiri, berarti keluar dari tangki Brooks screening chest. Terus yang ini ke arahnya ke kanan, itu berarti menuju ke Brooks primary screen dengan bukaan valve sebesar 90%. Sama seperti sebelumnya. Ini kalau ada kayak gini di valve berarti dia terbuka otomatis itu 90% valve-nya. Jadi ini tipe valve yang
bisa diatur flow-nya. Beda dengan yang valve yang door atau terbuka 100% atau 0% itu beda. Di sini kita bisa lihat juga bahwasanya dari brook screening feed chest ini keluarannya menuju ke brook primary screen. Nah, di brook primary screen ini juga cukup banyak yang masuk. Ada yang dari, kita bisa berkecil dulu, dari CS control water HB, ada juga yang kontrol LP. Nah, kenapa kok kita pakai dua? Karena memang sesuai kebutuhan. Jadi ketika kita di sini bisa lihat bahwasanya untuk penggunaan HP itu diperlukan sesuai dengan jumlah yang terbuka di sini, yaitu 40%. Dan untuk yang controllingnya yaitu CS control water LP nya itu sebesar 20%. Kenapa dipakai ini? Karena memang fungsinya itu ada untuk cleaning juga, jadi multifungsi sekali untuk hal ini. Kemudian kita bisa lihat juga di sini ada parameter tekanan yaitu 3,85 bar, 3,76 bar, dan dP 0,09 bar. Apa sih dP ini? Mungkin teman-teman bingung. dP itu adalah differential pressure atau perbedaan tekanan antara inlet sama outletnya. Jadi sesuatu benda bisa bergerak itu karena memang ada driving force berupa perbedaan tekanan. Banyak sekali driving force, nggak harus tekanan, ada juga yang suhu, ada juga yang ketinggian juga bisa menjadi driving force. Dalam hal ini kita driving force-nya adalah tekanan, sehingga benda bisa bergerak dari brook screening ini menuju ke brook primary screen, dan keluarnya itu 3,76 bar nanti akan menuju ke banyak, yaitu ke brook screen reject chest. Ada yang ke situ. Nanti juga ada yang ke mixing tank, ada yang ke situ mixing tank. Nah, terus ada juga yang ke brook secondary screen. Jadi kalau yang kayak nggak lolos di primary screen nanti akan ke brook secondary screen seperti itu. Nanti hingga masuk ke brook screening reject chest. Jadi yang benar-benar di reject itu nanti masuk ke brook screening chest ini, semua alirannya ke situ. Terus mengalir ke brook tertiary screen. Brook tertiary screen berarti sudah yang ketiga kan, karena udah secondary berarti ini yang ketiga. Lalu nantinya akan ke kanal. Biasanya kanal ini untuk pembuangan, tapi juga bisa berupa penampungan. Jadi teman-teman sudah nggak bingung kan apa itu kayak baca A apa. Terus untuk M sendiri ini yang manual, maksudnya untuk tangki yang ini manually itu 70% tingginya, jadi manually open, dan yang A itu automatically open. Terus untuk contoh lain mungkin yang seperti ini, jadi di sana kayak nggak ada tekanannya. Nah, kita bisa tahu tadi ada ada alat yang bisa di set tekanan dan ada yang tidak. Contohnya yang ini tuh alat yang bisa di set tekanan, dan yang tadi yang enggak, yang brook screen primary ini enggak, alat yang enggak bisa di set tekanan tapi bisa menerima tekanan dan mengeluarkan produk dengan tekanan yang lebih rendah, karena di situ pasti juga ada pressure drop karena melewati suatu alat. Di situ juga ada hambatan atau friction yang mana bisa menurunkan tekanannya sendiri. Nah, di sini ada alat yang bisa diset tekanannya yaitu aeration tank. Jadi apa sih kok ada alat yang bisa diset ada yang enggak? Ya itulah pabrik teman-teman. Jadi sangat kompleks.
Di dalamnya tuh ada berbagai macam alat yang memiliki beda-beda fungsi. Kalau aeration tank ini seperti namanya, aeration berarti penghilangan udara. Di sini kenapa tekanannya bisa sampai minus 0,86 bar? Karena di sini menggunakan sistem vakum, di mana nanti udara ini akan disedot. Namanya kan juga aeration tank. Jadi sebisa mungkin hasil outputnya itu tidak ada kandungan udara. Dengan cara kita memainkan tekanannya yaitu sebesar minus 0,86 bar. Ini kan jauh sekali dari tekanan atmosferik berada di bawahnya. Jadi cukup jauh. Intinya penyedotan mungkin sebatas pemahaman konsep bahwasanya tekanan itu kan ada yang positif atau menekan, atau negatif itu yang menyedot. Jadi untuk pemahaman aja sih. Lalu dari sini kita juga bisa melihat bahwasanya di alat aeration tank ini banyak sekali arus yang masuk dan keluar. Seperti contohnya CS Control Water HP. Di situ pakai valve yang A, berarti itu buka tutup saja. Jadi valve-nya kayak nggak ada settingannya berapa persen gitu, berarti itu adalah valve yang nantinya akan on off atau 100% atau 0% gitu. Terus yang masuk lainnya juga ada dari cleaning, itu masuk dari bawah. Ada juga yang dari recycle-nya headbox. Jadi masuknya itu ada 4 di sini. Ada yang dari secondary screen juga di recycle ke situ. Terus untuk yang outputnya sendiri ada, kita bisa hitung di sini ada 1, 2, 3. Jadi ya ada yang keluarnya nanti ke mesin screen, ada yang nanti masuknya ke kondenser yaitu udara biru ini. Terus ada juga yang ke tower dengan spesifikasi 86% level. Seperti itu cara membacanya teman-teman, jadi nggak usah bingung bahwasanya yang penting kita memahami arah panahnya itu kemana. Untuk contoh lebih jelasnya lagi kita lihat di kondenser ini, yaitu keluarannya dari aeration tank ini masuk sebagai feed thread. Kita tahu bahwasanya prinsip kondenser itu untuk mengkondensasi atau istilahnya itu mencairkan uap-uap yang masih bisa dicairkan dengan kondisi tertentu. Dalam hal ini udara tadi memungkinkan sekali memiliki kandungan zat yang masih berguna sehingga perlu dikondensasi. Nah, di sini fluida kontaknya adalah air, di mana dia nanti berfungsi sebagai exchange atau heat exchange agent. Nanti dia itu akan mengambil panas dari udara yang feed the aeration tank tadi, akan diambil panasnya sehingga kemudian zat-zat yang bisa turun karena pengambilan panas tadi menjadi cair itu akan turun dan masuk ke dekulator seal tank. Dan udara yang berupa udara yang sudah jernih atau bisa kita biasa sebut clean gas. Clean gas banyak sekali sebutan untuk gas yang sudah dibersihkan itu, tapi saya pakai clean gas saja biar lebih mudah. Jadi kita tahu dirty gas, anggap saja dirty ya namanya. Yang kotor itu mengandung cairan-cairan, dan yang clean ini yang bersih. Itu disedot oleh pompa vakum, di sini kita lihat. Nah, kalau yang gambarnya kayak gitu itu pompa vakum, dan itu sistem yang akan menyedot udara tadi sehingga nanti udara itu melalui kondenser dan cairan yang mungkin terbawa oleh udara tadi sudah terkondensasi. Walaupun nggak 100%, tapi kita gimana pun suatu industri itu pasti akan mengusahakan optimal, seoptimal mungkin, sehingga udara yang keluar dibuang nanti ini
sudah tidak mengandung lagi cairan, itu sangat diusahakan semaksimal mungkin. Dan untuk mass balance sendiri teman-teman, kita misalkan di kondenser itu kita bisa permudah pengertiannya. Mass balance itu dari neraca masuk sama keluar, itu kita analisa apakah itu balance atau seimbang atau tidak. Karena jika suatu proses dalam suatu alat itu tidak balance, maka bisa dipastikan di situ ada loss atau hilang, dan itu tidak boleh terjadi. Sebenarnya kita harus mengusahakan proses di mana neraca masanya tepat. Jadi jika memang dari suatu reaksi di neraca masanya itu memang ada yang dibuang, ya tidak apa-apa. Jadi misalkan contoh fitnya 100, produk keluarnya itu 80. Nah misalkan 20-nya ini nggak tahu kemana, nah itu akan menjadi masalah. Tapi jika di situ kita mengetahui bahwasanya 20 itu ternyata menjadi gas, berarti kita tahu bahwasanya 80%-nya menjadi cair, 20%-nya menjadi gas. Contohnya misal fit dari aeration tank ini udaranya adalah 100 liter per second, kecepatan atau laju alirnya seperti itu. Nah laju yang ke bawah yang menuju dekulator seal tank ini kok 80 liter per second, otomatis laju yang atas ini, udara yang ke atas yang menuju pompa vakum itu adalah 20 liter per second. Jadi di situ terjadi mass balance dan tidak ada yang hilang karena energi itu kekal. Jadi dia tidak bisa ditimbulkan maupun dihilangkan, namun dia bisa berubah bentuk. Seperti contohnya yang ini, untuk massa ya sama, dia kekal, dia jumlahnya pasti sama, hanya saja mungkin dia nantinya akan berubah bentuk. Nah mungkin itu yang bisa saya bagi sama teman-teman pada kesempatan kali ini. Saya berharap ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih terkait PFG sebagai dasar tadi, lebih utamanya PID, DCS, dan mass balance. Jadi semoga ini bisa membuka sedikit wawasan teman-teman yang tertarik, dan semoga teman-teman yang belum tertarik setelah melihat video ini menjadi tertarik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam cinta damai. Jangan lupa untuk selalu menjadi orang yang baik dan menebarkan manfaat. Jangan pernah bosan menjadi orang baik, walaupun dunia selalu melakukan hal buruk terhadap Anda. Positive thinking kepada Tuhan, bahwasanya apapun yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan, dan kita harus yakin bahwasanya kita akan menjadi orang yang lebih baik setelah melalui suatu cobaan. Itu closing quote dari saya. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi jangan pernah bosan untuk menjadi lebih baik. Salam energi, salam kemajuan, dan salam satu jiwa. Saya Iqbal Sarung, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.